Kemudian baru kemudian diakhiri dengan RKPD. Yang merah ini tanda selesai. Berarti satu alur kegiatan perencanaan pembangunan daerah itu sudah selesai Bapak Ibu. Nah, berarti kita cukup sampai menggambarkannya ke level 2. Untuk bagian PRM 1 yang kita turunkan tadi dari PRM yang sebelumnya, PRM 0 yang perencanaan pembangunan. Nah, lalu kita masuk ke PRM 2, pengelolaan keuangan daerah. Kita masuk ke level 1-nya. Level 1-nya adalah pengelolaan keuangan daerah. Berarti level 1-nya adalah peningkatan kualitas sistem keuangan daerah. Bagaimana alur bisnisnya atau alur proses kegiatannya? Seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 subjek di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama adalah Bapeda, lalu yang kedua adalah semua OPD, kemudian yang ketiga adalah BPKPD. Kegiatan dimulai di BPKPD, kemudian melakukan penyusunan RAPBD, setelah sebelumnya Bapeda menyusun RKPD yang tadi, yang sebelumnya, yang sudah diselesaikan di yang pertama. Kemudian melakukan penyusunan KUA PPAS. Nah, ini kemudian menjadi dokumen yang juga digunakan dalam penyusunan RAPBD. Semua OPD melakukan penyusunan RKA SKPD, juga menjadi dokumen yang digunakan di dalam penyusunan RAPBD. Kemudian dari RAPBD ini, tahapan selanjutnya adalah APBD. Di dalam APBD ini sumbernya adalah penyusunan DPA, SKPD, semua OPD. Dari APBD ini kemudian cabang 2 adalah pendapatan daerah dan belanja daerah. Nah, semua OPD itu memberikan data penataan OPD ke pendapatan daerah. Kemudian data pendapatan daerah dan belanja daerah itu menjadi akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, juga disupport oleh semua OPD lewat akuntansi dan pelaporan OPD. Itu yang kemudian menjadi LKPD. Jadi, untuk kegiatan yang kedua, peningkatan kualitas sistem keuangan daerah, seperti ini alur bisnisnya. Oke, kita mungkin masuk ke PRM 3 Bapak Ibu. PRM 3 tadi kita ingat bahwa di PRM 3 level 0 ada pengelolaan sumber daya manusia. Nah, diturunkan menjadi level 1 adalah pengelolaan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan daerah. Nah, kemudian kita turunkan itu menjadi level 2, level alur kegiatan. Nah, di dalam PRM 3 level 2 ini hanya ada satu subjek, yaitu BKP SDM. Bagaimana alur prosesnya? Itu ada rekrutmen seleksi penempatan menjadi awal kegiatan, kemudian kedua lanjut menjadi proses pengenalan dan orientasi, yang ketiga proses penilaian kinerja, lalu yang keempat proses pengembangan SDM. Ini kemudian banyak cabangnya Bapak Ibu. Ada cabang yang ke proses pemberian balas jasa dan penghargaan, ini mungkin bagi yang pegawai-pegawai teladan, lalu ke proses pemberian sanksi, mungkin ini bagi pegawai yang bermasalah. Nah, ini semua nanti bermuara di proses promosi atau mutasi. Nah, bagi yang pensiun, nah ini akan menjadi bagian tersendiri di dalam PRM 3 level 2 ini. Nah, ini untuk yang pengelolaan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan daerah. Lalu kita lanjut ke PRM 4. PRM 4 itu masih level manajerial Bapak Ibu. Itu tadi ada PRM 4 itu adalah pengelolaan organisasi dan tata laksana. PRM 4.1-nya atau level 1-nya adalah pengelolaan organisasi dan tata laksana juga. Lalu bagaimana alur bisnisnya? Seperti ini.
Di PRM 4.1 itu hanya ada satu subjek namanya yaitu bagian organisasi. Bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah pengembangan reformasi birokrasi. Jadi nanti kegiatan-kegiatan yang melakukan pengembangan reformasi birokrasi yang terbagi menjadi 3, yaitu fasilitas tata laksana dan pelayanan publik, kemudian fasilitas pengembangan kinerja, dan fasilitas kelembagaan. Yang mana nanti ketiga kegiatan ini bermuara di OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Itu untuk PRM 4.11 atau level 2. Lalu untuk fungsi manajerial yang terakhir yaitu pengendalian dan pengawasan. Nah, di pengendalian dan pengawasan ini kita turunkan ke level 1 Bapak Ibu, yang juga sama ya, pengendalian dan pengawasan. Level 1-nya adalah pengendalian dan pengawasan. Bagaimana alur bisnisnya? Nah, alur bisnisnya adalah ada 2 subjek, yaitu inspektorat dan semua OPD. Seperti apa alurnya? Alurnya dimulai dengan penyusunan kebijakan pengawasan, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan pengawasan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengawasan, di mana pelaksanaan pengawasan itu disupport oleh semua OPD dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, kemudian proses akuntansi dan pelaporan OPD, kemudian kinerja OPD dan kinerja kepegawaian. Nah, nanti dari pelaksanaan pengawasan itu dilakukanlah penyusunan laporan pengawasan, di mana nanti akhir dari tindak kegiatan itu adalah tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, itu Bapak Ibu yang menjadi gambaran peta proses bisnis dari fungsi manajerial. Nah, kita masuk ke fungsi utama. Fungsi utama tadi adalah fungsi yang menjadi bisnis utama dari pemerintah, di mana kita turunkan dari RPJMD untuk pembuatan proses bisnisnya. Nah, untuk level 0 itu kita ambil dari tujuan yang sudah ada di RPJMD. Nah, Pariaman sendiri tadi saya sudah bacakan ada 5 tujuan di dalam RPJMD. Yang pertama yaitu meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian. Nah, itu yang menjadi PRM 6.1 level 1-nya. Nah, itu yang nanti kami butuhkan. Nah, alur kegiatan atau alur bisnis dari PRM 6.1 yaitu meningkatnya produktivitas sektor pariwisata. Nah, itu yang nanti kami butuhkan data-datanya di saat FGD nanti. Ya, karena di dalam RPJMD tidak tergambar siapa yang menjadi subjeknya, siapa saja yang menjadi subjeknya, kemudian apa saja yang harus dilakukan, dan apa tujuan dari atau akhir proses dari peningkatan produktivitas sektor wisata ini. Begitu juga dengan selanjutnya untuk PRM 7. Di dalam PRM 7 meningkatkan kualitas SDM itu ada 3 level 1-nya. Nah, level 1 ini kita turunkan dari sasaran. Nah, sasaran yang ada di RPJMD. Jadi di dalam meningkatkan kualitas SDM ini ada 3 sasaran, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, kemudian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, lalu meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, untuk level 2-nya kami masih belum bisa membuatkan karena kami masih butuh suplai data yang nantinya akan didapatkan saat FGD. Misalnya di dalam meningkatkan pendidikan masyarakat itu siapa saja yang menjadi subjeknya, OPD apa saja yang menjadi subjeknya, lalu bagaimana alur prosesnya dan apa akhir dari proses tersebut. Lalu, nah ini untuk level 2-nya masih kami kosongkan Bapak Ibu. Ini yang nanti mungkin akan kami masukkan atau input Bapak Ibu semua. Nah, ini juga di level 2 di bagian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan ini di level 2 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu di
PRM 8 ya, PRM 8 ini level utama yang ketiga adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Ada 3 level satunya Bapak Ibu. Tadi level 1 itu adalah turunan dari level 0. Di dalam hal ini adalah dia turunan dari tujuan, yaitu sasaran yang kami ambil di dalam RPJMD. Ada tiga, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang kapabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk level 0-nya juga masih kosong Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan di saat FGD nanti. Lalu di PRM 9, ya PRM 9 masih di level utama. Ada 5, ya, ada 5 level satunya atau sasarannya, yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman layak huni, lalu meningkatkan mitigasi bencana, meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Nah, masing-masing dari ini nanti harus diturunkan ke level 2. Nah, untuk level 2-nya itu sementara masih kosong, karena kami ya, sama dengan yang sebelumnya, perlu diskusi dengan Bapak Ibu untuk mengetahui bagian-bagian OPD-OPD apa yang bekerja di sini, yang memiliki tupoksi di sini, dan seperti apa alur kinerjanya. Kemudian yang terakhir itu adalah di level utama, yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu kepada ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing Kota Pariaman. Itu ada 6 level satunya, yaitu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Yang kedua, meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Yang keempat, menurunkan angka kemiskinan. Yang kelima, menurunkan angka pengangguran. Dan yang keenam, meningkatkan kemandirian desa. Untuk level 2-nya itu masih kosong juga Bapak Ibu. Itu nanti kami butuh supply data dari Bapak Ibu di saat FGD nanti. Nah, ini untuk fungsi lainnya Bapak Ibu. Ya, jadi tadi ada fungsi manajerial, ada fungsi utama, ada fungsi lainnya. Di fungsi lainnya ini ada komunikasi dan informatika. Nah, fungsi lainnya ini juga kami lakukan. Kami ambil ada 2 buah tadi, itu kami lakukan setelah kami melakukan studi perbandingan dengan proses bisnis yang ada di kementerian dan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota lainnya. Jadi rata-rata mereka memasukkan proses pengelolaan komunikasi dan informatika menjadi proses lainnya di dalam proses bisnis mereka. Nah, seperti apa? Ya, proses bisnisnya untuk level 2-nya adalah seperti ini. Ada 2 subjek di dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah DKI. DKI itu adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Lalu ada OPD. Bagaimana proses bisnisnya? Ya, ini kita mulai dengan tata kelola IGOP. Namun tata kelola IGOP itu merupakan input dari sistem informasi teknologi penunjang pelaksanaan tugas fungsi dan penyediaan data atau informasi daerah yang disuplai oleh semua OPD. Jadi semua OPD harus menyiapkan 2 hal ini untuk menunjang tata kelola IGOP. Nah, dari tata kelola IGOP ini ada 4 turunannya. Yang pertama adalah pengembangan infrastruktur dan teknologi informatika. Yang kedua adalah penyebar luasan informasi dan komunikasi publik. Yang ketiga, penyediaan pelayanan data dan statistik. Lalu yang keempat adalah pengamanan persandian, di mana ujungnya nanti adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis TIK. Itu untuk level 2. Lalu yang
proses bisnis lainnya yang kedua atau yang terakhir adalah tertib hukum dan administrasi. Nah, level satunya adalah peningkatan tertib hukum dan administrasi. Lalu bagaimana proses bisnisnya? Alur bisnisnya maksudnya ada 4 objek di sini, 4 subjek, yaitu DKI. DKI tadi adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian ada bagian hukum, ada semua OPD, lalu ada DPRD. Bagian hukum memulai dengan melakukan penataan peraturan perundang-undangan, yang kemudian melakukan pengusulan dan penertiban produk hukum, namun dengan supply tentunya dari DPRD berupa pengusulan produk hukum yang bentuknya inisiatif dari DPRD. Lalu pengusulan produk hukum dari semua OPD. Nah, dari pengusulan dan penertiban produk hukum itu lahirlah publikasi produk hukum daerah. Nah, itu disuplai dengan kerjasama informasi dan media massa yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, kemudian itu berlanjut ke advokasi dan bantuan hukum, di mana end prosesnya nanti adalah pembentukan proses hukum dan penyebarluasan informasi hukum. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan dulu, Bapak Ibu. Jadi, untuk level manajerial dan level lainnya, kami sudah menuntaskan sampai ke level 2 atau level terakhir. Sedangkan untuk level manajerial itu kami masih sampai di level 1 karena untuk pembuatan level 2 kami butuh informasi yang lebih lengkap dari Bapak Ibu semua nantinya di saat FGD, sehingga kita bisa menentukan bagaimana alur kegiatan dari masing-masing level 1 yang sudah kita buatkan. Mungkin demikian Ibu Kabak, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iit, penjelasannya sudah sangat jelas. Tadi sudah disampaikan bahwa sudah dicoba disusun untuk peta proses bisnis tingkat kota Pariaman, itu terdiri dari peta dari level 0, 1, 2, tapi sudah diklasifikasikan ke 3 kelompok manajerial utama dan lainnya atau pendukung. Untuk manajerial memang sudah sampai ke level 2, namun mungkin ada nanti beberapa yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, Pak Iit, terkait dengan proses bisnisnya. Yang menjadi kendala sepertinya untuk di kelompok utama, proses bisnis di utama ya Pak ya, yang belum sampai ke level 2, jadi baru pas sampai ke level 1. Mungkin bisa kita bantu ditampilkan terlebih dahulu Pak Iit yang peta proses bisnis untuk manajerial, mungkin supaya kita juga menyamakan persepsi teman-teman yang hadir saat ini. Untuk manajerial berarti kita tadi sudah disampaikan ada 5 peta proses, mulai dari perencanaan pembangunan, ya ini perencanaan pembangunan, kemudian pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan organisasi tata laksana, dan pengendalian pengawasan. Nah, untuk ini mungkin kami minta dulu masukan dari teman-teman untuk bagian yang manajerial ini, kira-kira apakah ada masukan sampai ke level 2-nya, atau kira-kira ada penambahan untuk di level 0-nya ini sendiri, atau sampai ke level 1 ataupun level 2-nya. Mungkin pertama dari perencanaan pembangunan dulu, kita minta dari Bapeda. Sini ada hadir Kepala Bidang Ekonomi dan juga Subak Program Bapeda. Silakan dari Bapeda, siapa? Terkait yang level manajerial dulu, yang untuk perencanaan pembangunan. Silakan Pak Bis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Pak Iit atas pemaparan dari proses bisnis ini. Mungkin kami sedikit berkomentar Pak Iit terkait proses level 0 di utama. Proses level 0 Di utama ya, Pak? di utama dulu Pak, nanti yang manajerial. Proses Oke. level 0 yang di utama. Seperti yang kami tangkap bahwa proses level 0 yang utama itu diambil dari tujuan yang ada di RPJMD. Seperti yang tertulis di draft dokumen proses bisnis ini, tujuan yang mungkin sedang diisikan ini masih tujuan sebelum perubahan RPJMD Pak Iit. Jadi setelah kami cross check dengan dokumen RPJMD, itu adalah tujuan yang sebelum perubahan RPJMD. Memang kami di dokumen sengaja menyandingkan dua, ada tujuan sebelum, ada tujuan sesudah. Jadi ini nanti mungkin perlu disesuaikan aja nanti Pak Iit. Oke, baik Pak. Jadi ya, secara substansi dia bersama, tapi secara bahasanya ada sedikit berbeda. Itu mungkin komentar terkait proses level 0 di utama. Kemudian terkait proses manajerial di perencanaan. Proses level 0 manajerial di perencanaan pembangunan. Ya. Memang di proses perencanaan pembangunan sudah sampai level 2. Tadi kami juga sempat melihat di proses level 1-nya terkait sepertinya yang di halaman berapa tadi itu Pak? Level 1-nya Pak? Yang di level 1 sebentar Pak. Level 2 berarti. Di level 2. Level 2 ya Pak ya? Di level 2 itu ada ditampilkan di level 2 yang peningkatan kualitas sistem keuangan daerah. Yang di perencanaan tidak? Yang di peningkatan kualitas keuangan daerah. Peningkatan yang ini ya Pak? Ya ini ya. Jadi sana kan tergambar sudah dibagi bahwa ada Bapeda, kemudian semua OPD dan BPKPD. Cuman yang di sisi Bapeda di sana kan masih tertera ada RKP dan ada penyusunan KUA PPS. Sementara untuk penyusunan KUA PPS ini berdasarkan Permendagri 90 ini sudah dilakukan oleh BPKPD Pak Iit. Oh begitu ya Pak. Baik. Ya, jadi mungkin kami pindah. Ya, bagan ini nanti bagannya di BPKPD lagi. Jadi kami dan hanya nanti Bapeda itu RKPD untuk proses level 2-nya ini di peningkatan kualitas informasi keuangan daerah. Oke, baik Pak. Kemudian terkait level 0 yang di utama, memang kalau yang di draft ini kan belum sampai ke level 2 ya Pak, masih di level 0. Referensi kita ini bisa kita lihat dari pohon kinerja yang kita sudah punya pohon kinerja daerah Pak Iit. Kemudian juga sudah kita jabarkan di masing-masing OPD. Sepertinya saya lihat ini ada korelasinya dengan pohon kinerja OPD. Ya betul Pak, betul Pak. Mungkin nanti di sisi ini kan nanti kita coba ketika mungkin di level 0 utama itu peningkatan kualitas SDM, kemudian di level 1-nya sama level 2-nya apa? Ini mungkin kita bisa pedoman di pohon kinerja yang sudah kita distribusikan di beberapa OPD. Mungkin seperti itu Pak. Ya betul Pak. Jadi itu nanti yang kami butuhkan di saat penyusunan level 2 Pak. Yang nanti akan dijawabkan lewat FGD ya Ibu ya. Jadi nanti mungkin kami memang butuh tambahan-tambahan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi untuk penyempurnaan dokumen ini Pak. Mungkin itu sementara dari kami dari Bapeda Pak, sambil berproses nanti kalau ada yang mungkin kami diskusikan kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Kabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak masukannya. Ya, terima kasih Pak Bisri. Mungkin sudah clear ya Pak Iit ya masukan dari Bapeda tadi. Ada beberapa yang perlu kita sesuaikan untuk di sistem pengelolaan keuangan. Penyusunan KUA PPS itu kita pindahkan ke subjek BPKPD. Kemudian nanti untuk mengisi yang level 2 di utama itu kita sampaikan nanti pohon kinerja yang telah disusun oleh OPD-OPD sebagai acuan. Kemudian mungkin kita kembali lagi ke tadi yang di manajerial. Kami melihat untuk yang masih di sistem pengelolaan keuangan di manajerial itu di bagian BPKPD itu setelah RAPBD kemudian APBD kemudian pendapatan daerah, belanja daerah, terakhir akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, kami hanya ingin bertanya, ke BPKPD itu juga memiliki kewenangan atau tusi terkait dengan pengelolaan aset atau barang milik daerah.
Nah, ini apakah termasuk di dalam komponen ini atau di mana kira-kira? Karena salah satu tusinya juga itu melakukan pengelolaan barang milik daerah. Yang pertama, kemudian yang kedua, penata usahaan keuangan itu apakah include dengan di kotak yang akuntansi dan pelaporan atau seperti apa? Baik, kemudian yang ketiga masih di sini juga itu ada kotak yang di bagian OPD. Setelah penyusunan RKA, DPA, kemudian ada penataan OPD ya. Ini mungkin kami perlu penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan penataan OPD ini seperti apa sehingga melahirkan atau penata usahaan atau apa maksudnya? Itu dulu mungkin Pak It. Baik, terima kasih Ibu. Untuk yang pertama tadi soal aset daerah ya Bu ya. Ya. Ya, untuk aset daerah mungkin ini akan berbeda dengan peningkatan kualitas sistem keuangan daerah. Jadi kalau memang nanti kita sepakat untuk memasukkan itu sebagai bagian dari proses bisnis, kita mungkin akan tambahkan nanti ini di level. Jadi kita tambahkan di sini Ibu, peningkatkan kualitas sistem keuangan daerah dan peningkatan kualitas aset. Oke. Ya, di level 2. Ditambahkan di level satunya ya Pak It ya? Ya, kita tambahkan di level 1 untuk nanti kita buatkan level 2-nya Ibu. Oke. Ya. Lalu yang kedua tadi maaf Ibu. Penata usahaan keuangan ya? Penata usahaan keuangan ya? Ya, penata usahaan keuangan rasanya itu sudah di akuntansi ini ya. Ya, pelaporan ya? Sudah include di situ ya berarti ya Pak ya? Sudah include di sana ya Bu. Lalu untuk penataan OPD ini kaitannya dengan pendapatan daerah. Sekarang kan ada ini ya, kalau tidak salah. Ya, jadi maksudnya ini kami masukkan di penataan OPD, lalu ini berdampak ke pendapatan daerah. Mungkin ini berkaitan dengan reformasi birokrasi ya Ibu. Jadi kan ada indeks reformasi birokrasi, lalu ada indeks inovasi pelayanan publik yang mungkin nantinya kalau seandainya kita memenangkan itu kan berdampak kepada pendapatan daerah. Begitu. Mungkin bisa lebih ini lagi Pak Iit, karena di sini kan kita membahas di peta proses bisnis khusus sistem pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau di awalnya itu sudah clear sih dari APBD, kemudian dari atasnya itu Bapeda menyusun RKPD, kemudian KUAPPAS juga di BPKPD, kemudian OPD menyusun RKA, nanti DPA, dan menjadi APBD. Nah, ini sudah clear sampai sini. Kemudian APBD-nya ini juga terkelompokkan menjadi pendapatan dan belanja. Nah, yang jadi pertanyaan itu penataan OPD di sini apakah nomenklatur apa maksudnya itu seperti apa? Ini yang mungkin kami belum jelas Pak It. Ya, jadi kemarin itu kami menyusun, kami ini sharing pendapat saja ya Ibu. Kami memasukkan penataan OPD itu sebagai input di dalam pendapatan daerah, karena kalau seandainya OPD tersebut kan sekarang ada yang namanya indeks reformasi birokrasi, lalu inovasi pelayanan publik. Nah, jika itu diperbaiki, nanti itu kan akan berdampak kepada pendapatan daerah begitu Ibu, karena mereka akan efisien di dalam menjalankan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, selain itu juga misalnya kalau seandainya nanti memenangkan misalnya inovasi pelayanan, nanti akan menjadi input juga di dalam pendapatan daerah. Mungkin itu kemarin yang menjadi maksud kami di dalam memasukkan penataan OPD ini Ibu. Jadi 2 faktor itu Ibu.
yang kami tangkap mungkin seperti ini ya Pak Ait. Memang bagi daerah yang punya kinerja baik atau prestasi dalam reformasi birokrasi itu biasanya dapat dana insentif Ya, dari betul. pemerintah pusat, seperti itu maksudnya mungkin Pak Ya, Ait ya. Pak Ait ya. ya, itu maksud Jadi kami. itu akan berkontribusi kepada pendapatan daerah, peningkatan pendapatan daerah. Betul. Cuman Selain juga faktor yang pertama tadi Ibu, jika mereka jika OPD itu melakukan penataan yang baik, yang good governance-nya itu jalan, maka secara tidak langsung itu akan berdampak kepada kinerja mereka di dalam melakukan pelayanan-pelayanan kepada unit bisnisnya, entah itu masyarakat, entah itu private sector, begitu Ibu. Yang tentu itu akan juga turunannya adalah peningkatan di dalam pendapatan daerah. Itu maksud kami kemarin Ibu. Ya, bisa saya tangkap Pak. Cuma sepertinya agak terlalu terlalu jauh ya Pak. Nggak terlalu korelasi langsung begitu. Tapi nanti mungkin kita bisa lebih perdalam lagi Pak. Seperti apa sebaiknya untuk di bagian ini. Ini kita tandai dulu aja ya Bu ya. Izin Bu Kabak, izin bergabung. Ya silakan Pak Zikri. Mungkin menambahkan apa yang disampaikan Pak Id juga diskusi tadi. Memang nanti kan OPD yang bersangkutan nanti yang paling pas itu Bu Kabak. Dari penjabaran tadi itu terkait dengan VETA ini. Jadi konfirmasinya nanti mungkin bisa kita lakukan nanti Bu Kabak. Kalau nanti ketika FGD kita sharing ya. Baik Pak Zikri. Oke. Iya. Masih di manajerial Pak Id bisa bantu turun ke PRM 3 level 2 untuk 3 level 2 SDM ya Bu. Nah di sini hanya satu subjek BKP SDM, berarti untuk penataan SDM ini semuanya yang bertanggung jawab ya, begitu ya Pak Id ya. Itu adalah BKP SDM mulai dari rekrutmen, kemudian proses pengenalan orientasi sampai ke pensiun, seperti itu. Pensiun, ya betul. Nah, mungkin ini yang juga untuk keseluruhan peta proses bisnis mungkin perlu ada penjelasan lebih detail lagi. Untuk panah-panah ini Pak Id, apakah panah ini menunjukkan hubungan atau alur yang harus berurutan? Apabila tidak selesai, tidak tuntas yang di sebelah kiri, maka tidak bisa jalan ke kanan atau seperti apa? Karena ada kemungkinan proses-proses ini bisa melompat. Ya. Nah, ini mungkin Pak, untuk kesemuanya kayaknya. Ya, baik Ibu. Jadi izin menjawab. Jadi ini memang bukan proses yang harus berurutan ya Ibu. Tapi kalau seandainya proses itu didahului dengan rekrutmen, misalnya rekrutmen seleksi dan penempatan, ini kan suatu kegiatan tersendiri. Lalu proses pengenalan dan orientasi itu adalah proses tersendiri. Jadi memang kalau seandainya kami bikinkan dengan jadi kemarin ada beberapa model yang ingin kami buatkan Ibu, tapi nanti agak sedikit alurnya itu, misalnya rekrutmen seleksi dan penempatan itu kami bikinkan panahnya tersendiri dengan proses pengenalan dan orientasi, lalu yang di bawah itu proses penilaian kinerja tersendiri. Itu juga bisa menjadi suatu model alternatif, tapi kami kemudian berpikir kami bikinkan saja alurnya seperti ini, tapi itu bukan merupakan suatu alur yang harus dituntaskan satu persatu gitu, tapi harus terpenuhi. Misalnya di dalam melakukan perekrutan seleksi dan penempatan itu merupakan tugas SDM yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengenalan dan orientasi. Tapi di dalam kan bisa juga langsung melakukan proses penilaian kinerja, karena proses penilaian kinerja ini kan untuk semua, bukan hanya untuk CPNS begitu. Nah, jadi ini urutan-urutan yang memang tidak harus terpenuhi satu persatu, boleh melompat, misalnya langsung lompat ke 3 begitu Bu. Proses penilaian kinerja ya boleh begitu Bu. Misalnya langsung ke dalam proses pengembangan SDM ini, ya mereka itu kan dilakukan proses pemberian balas jasa dan ke proses pemberian sanksi begitu Bu. Ini juga proses tersendiri yang kemudian bermuara di proses promosi atau mutasi. Memang ini kemarin yang memang menjadi beberapa alternatif model yang kami coba untuk ramu ya Bu ya, sampai akhirnya
seperti ini karena kami menganggap kalau terlalu banyak cabangnya nanti malah membingungkan. Misalnya kami bikin cabangnya ke atas untuk rekrutmen, kemudian untuk proses kinerja, lalu satu lagi ke proses pengembangan SDM di bawah begitu Bu. Bisa saja dibikinkan seperti itu, tapi ya itu nanti bagaimana bagusnya di saat FGD, apakah BKP SDM ingin nanti mengganti alurnya, itu nanti kita akan diskusikan saja Bu. Tapi di dalam hal ini tidak harus berurutan, ini boleh lompat. Oke, baik Pak It. Jadi mungkin nanti ketika FGD kita juga akan mengundang BKP SDM untuk meminta masukan juga. Karena kalau tidak salah di dalam salah satu kewenangan BKP SDM dalam pengelolaan sistem merit itu juga ada pengelompokan seperti ini, mulai dari pengadaan, kemudian mutasi, kemudian pengembangan dan seterusnya. Nah ini apakah mereka nanti punya masukan saran seperti apa? Apakah dari star yang kuning itu kita langsung bagi cabangnya berapa misalnya? Jadi jelas untuk rekrutmen seleksi alurnya 1, 2, 3, kemudian yang di bawahnya ada tahapan yang lain mungkin terkait penilaian kinerja perlu melakukan proses 1, 2, 3 lagi begitu. Apakah seperti itu atau nanti kita minta dari BKP SDM lah Pak It? Ya Bu. Itu juga atau bisa juga nanti di level satunya ini Bu kita tambahkan pengelolaan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah bagi di dalam penerimaan seleksi, kemudian di dalam pengembangan dan di dalam proses penilaian kinerja juga bisa seperti itu Bu. Ya makanya nanti di FGD itu kita akan terima masukan bagaimana yang baik menurut masing-masing OPD. Oke. Ya. Masih Pak, masih di manajerial di bawahnya lagi yang PRM 4 level 2 untuk bagian organisasi nih. Ya. Di sini di akhir, di finishnya itu yang merah OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Kalau kami lihat memang di kotak yang ada ini sudah mewakili, sudah menggambarkan dari proses yang ada di bagian organisasi, tapi di ujungnya itu sepertinya hanya menggambarkan salah satu yang di bagian ini, yang fasilitasi kelembagaan. Untuk kelembagaan itu yang kita harapkan memang targetnya itu adalah OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Tapi untuk tata laksana pelayanan publik yang kita harapkan itu adalah pelayanan prima. Untuk pengembangan kinerja itu adalah reformasi birokrasi, good governance. Nah itu seperti apa Pak? Bisa kita pisahkan atau? Ya, jadi nanti bisa kita tambahkan saja di akhirnya itu Bu, kita tambahkan saja misalnya dengan koma ya, OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran, koma pelayanan publik, koma reformasi pelayanan prima, koma dan reformasi birokrasi. Mungkin kami akan tambahkan yang 2 itu lagi. Oke. Baik, untuk sementara dari saya terkait manajerial cukup. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Bu Molina, Pak Anjas, Bu Dewi, Pak Sek. Untuk manajerial mungkin sementara cukup. Untuk utama, tadi Bapeda sudah menyarankan kita pedomani pohon kinerja. Pohon kinerja ya. Ya, pohon kinerja nanti kita sampaikan ke Pak It. Ya. Kemudian mungkin langsung ke komponen yang lainnya ya, untuk Dinas Kominfo. Ya. Silakan Pak Sek dan juga ini Pak Anjas. Di sini untuk Dinas Kominfo itu untuk lainnya itu memang hanya Dinas Kominfo dan tertib hukum administrasi ya Pak Iit ya? Ya kami memasukkan itu setelah kami melakukan perbandingan terhadap beberapa kementerian dan pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota ya Bu. Tapi ini bentuknya tentatif saja Ibu. Kalau seandainya memang mau ditambahkan, kami akan tambahkan. Kalau seandainya ada yang mau diperbaiki, nanti kami akan perbaiki. Misalnya komunikasi dan informatika dan Gov misalnya mau ditambahkan seperti itu juga tidak apa-apa Bu. Jadi kita ini tentatif saja yang lainnya ini. Yang kira-kira menurut Kota Priaman itu menunjang kegiatan utama dan kegiatan manajerial. Oke. Bisa minta ke level 2-nya Pak? Level 2-nya ya Bu ya. Ya. Nah ini. Untuk Dinas Kominfo itu ada OPD dan juga ada dinas sendiri. Untuk yang OPD, di sini berarti ada kewajiban OPD untuk menyediakan
informasi, Ya. sistem informasi, dan Teknologi penunjang pelaksanaan tugas fungsi dan Ya. penyediaan data informasi daerah. dan juga penyediaan data informasi. Nah ini yang ya silakan dari Kominfo, mungkin Pak Sek atau Pak Anjas, silakan menanggapi. Sudah, berarti oke ya. Berarti kita memang mengharapkan OPD ini menyediakan 2 kotak di atas itu, baru bisa Dinas Kominfo melakukan proses selanjutnya begitu. Oke, kalau tidak ada, kemudian hukum, tertib administrasi. Oke, nanti mungkin kita undang juga nih Pak It untuk FGD Biro Hukum ya, Bu, ya? dari bagian hukum. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu yang lain masih ada? Bapeda? Oke, silakan. Mungkin sedikit komentar cuma Pak Ed. Terkait Iya, singkatan DKI ini memang dibakukan atau seperti apa nih Pak Ed? Diskominfo kami- ini kalau sini kan Diskominfo. Kami ambil dari ini Pak, dari ini kemarin kan kami diberikan link ini singkatan dari ada ini di linknya sebentar ya Pak ya. Untuk singkatan itu memang kami ambilkan itu Pak di Kenapa ini saya tanyakan Pak Ed? Saya tadi curiga DKI ini terkesan kayak Jakarta tadi maksud saya. Nah, memang bukan berarti ini, di Pak. Kominfo. Memang dari Kominfo Pak, itu di kodifikasi OPD yang diberikan ke kami. Izin Pak saya. Itu singkatannya memang DKI Pak. Tadi kami merujuk ke sini. Oh bukan ini. Ini. Nah ini Pak. Ini yang di-share ke kami mungkin terlalu kecil ya. Jadi untuk DKI singkatan Jas. ini Dinas Komunikasi Informasi DKI kodifikasinya Pak. Tapi saya kembalikan Kominfo lah Pak, mana yang tepat singkatannya. Oh, Ini untuk oke. Ya, memang ya, untuk kodifikasi ini sebenarnya memang kita kemarin yang menyampaikan dari bagian organisasi, tapi kalau memang ada masukan dari tim, nanti kita sesuaikan lagi. Kita ganti misalnya apa yang lebih pas Diskominfo, ya, seperti itu. Baik, makasih Pak Bisri masukannya. iya Bu. Ya, mungkin masih ada Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada lagi, Pak Zikri, Pak It, mungkin masih ada yang akan disampaikan? Ya mungkin yang ini Bu, mungkin di dalam FGD nanti kami memang akan meminta ini masukan sebanyak-banyaknya ini Bu untuk penyusunan probis ini agar probis kita itu bisa komprehensif dan dapat bermanfaat nantinya. Untuk jadwalnya hari apa ya Bu? Jadi Pak Id. Ya Pak Zikri. Ya, terima kasih Pak Id, Bu Sabah izin. Jadi setelah ini kita agendakan FGD nih Bu, untuk supaya lebih mendalam dan komprehensif input yang diterima oleh tim. Nah, mungkin nanti tim juga diskusi dulu Pak Id ya. Apakah mungkin hari Senin ya? Mungkin Senin bisa kita lokasikan enggak? Kemungkinan Senin Pak Zikri. Ya. Kalau Senin soalnya hari Selasa, Rabu, Kamis, kami ada beberapa kegiatan sampai Jumat, Sabtu kami full Bu. Ya Pak Zikri. Ya, ada kegiatan di beberapa kabupaten kota dan juga teman-teman banyak mencar. Saya juga ada kegiatan juga di Jakarta sekitar 1 minggu gitu. Oke, siap Pak Zikri. Ya. Kalau bisa dijualkan hari Senin, ya, alhamdulillah itu sangat bagus sekali Bu. Ya Pak ini kira kita bisa ya Senin ya? Insya Allah bisa Ya? Pak Zikri. Insya Allah ya. Oke. Sip. Oke. Siap. Untuk sementara kita sepakati hari Senin ya, tanggal 5 Pak Zikri. Suratnya nyusul aja enggak apa-apa bukan Mbak. Kita aja nanti kita apa aja. Kalau surat resmi kita kondisikan aja belakangan juga enggak apa-apa. Oke. Ya. Nanti kita sepakati jadwalnya, jam berapanya, harinya. Insya Allah kita akan ke Pariaman nanti. Siap. Untuk OPD yang akan kita hadirkan mungkin ada tambahan lagi Pak untuk sementara yang kami coba catat di sini Bapeda, BPKPD, BKPSDM, Inspektorat, Dinas Kominfo, bagian hukum.
Dan untuk yang utama tadi ya Bu, misalnya pariwisata Oh seperti iya, kayak iya, iya iya. ya. Siap. Dinas yang Ya. terkait utama ya. Dinas Iya, yang pariwisata, Perindak, Pendidikan, Kesehatan. Iya. Ya, Iya, kalau Dewi. memungkinkan semua PD untuk hadir itu sangat baik sekali Bu. Oke, siap. Baik. Terutama yang layanan dasar itu Bu, layanan dasar penting sekali itu. Oh, pelayanan dasar. Ya, pendidikan ya itu kan dasar tuh. Kesehatan, ya. Katanya. Baik, nanti kita kondisikan kalau memang bisa diundang semua OPD, kan kita undang semua Pak. Ya, sekalian kami juga minta ini Bu, nanti semua OPD itu membawa misalnya hal terkait seperti tadi pohon kinerja ya Pak Bapak ya, Bapak Ibu ya. Ya, beserta mungkin nanti Renstra sudah, Bang. Oh, Renstra sudah. Oh ya, Renstranya sudah ya Bu ya. Dan juga ini Bu minta file rekaman ini Zoom-nya untuk nanti kami coba untuk mengkoreksi karena tadi mungkin ada yang luput dari catatan. Nanti kita share. Oh ya, ini juga ada permintaan dari tim ini Bu, kalau seandainya memungkinkan yang menghadiri itu sekretaris dari masing-masing OPD gitu. Kalau memungkinkan Ibu. Ya. Ini sudah pas sebenarnya Pak Id, yang kita masukkan dalam tim itu memang sekretaris dari setiap OPD. Oh iya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kira-kira masih ada Pak Id? Ya, rasanya itu mungkin Bu, nanti kalau seandainya ada nanti yang mau ditambahkan atau ini kita diskusi. Ya. Iya Bu, siap Bu. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan ya Pak Id ya, Pak Zikri, Pak Ip. Ya Bu Kabak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Kabak, Bapak Ibu semua, ya teman-teman dari OPD Pariaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kita pamit Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.